Pernahkah kalian mendengar garis Nazca? Bayangkan sebuah padang gurun luas, sepi, dan tandus di Peru. Di sana, terbentang garis-garis raksasa yang hanya bisa kamu lihat dari udara. Bentuknya bervariasi, mulai dari garis lurus sederhana hingga gambar hewan, manusia, bahkan bentuk-bentuk geometris. Ya, inilah yang disebut sebagai garis Nazca. Tapi siapa yang membuatnya? Dan untuk apa? Garis Nazca pertama kali menjadi perhatian dunia pada tahun 1920-an, ketika pesawat terbang mulai digunakan untuk survei udara. Dari atas langit, pilot-pilot yang melintasi gurun di Peru melihat formasi garis yang begitu rapi dan teratur. Semakin tinggi mereka terbang, semakin jelas bentuk-bentuk besar yang tergambar di permukaan tanah. Ada yang menyerupai burung, laba-laba, kera, dan berbagai pola lainnya. Tentu saja, ini langsung memicu rasa penasaran banyak orang. Fakta menariknya adalah, garis-garis ini tidak bisa dilihat dengan jelas dari permukaan tanah. Artinya, mereka yang menggambarnya mungkin tidak tahu seperti apa hasil akhirnya saat itu. Ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mereka bisa membuat gambar sedetail ini tanpa teknologi modern? Ada beberapa teori tentang siapa yang membuat garis Nazca. Satu teori yang paling diterima adalah bahwa peradaban Nazca, yang tinggal di daerah tersebut antara tahun 200 SM hingga 600 M, adalah pembuatnya. Peradaban ini dikenal dengan kemampuan arsitektur dan irigasi yang maju, jadi bukan hal yang mustahil jika mereka juga memiliki teknik untuk membuat gambar besar di tanah. Namun, bagaimana mereka melakukannya? Para ahli arkeologi percaya bahwa orang-orang Nazca menggunakan alat sederhana seperti tongkat kayu dan tali untuk membuat garis-garis ini. Dengan teknik dasar triangulasi, mereka bisa menggambar garis yang sangat lurus dan presisi. Namun, ini tetap tidak menjelaskan bagaimana mereka bisa menciptakan bentuk-bentuk yang hanya bisa terlihat jelas dari udara. Lalu, apa sebenarnya tujuan pembuatan garis Nazca ini? Ada banyak teori yang berkembang. Salah satu yang paling populer adalah bahwa garis-garis ini berfungsi sebagai bagian dari ritual keagamaan. Peradaban Nazca dikenal sangat bergantung pada cuaca dan sumber daya alam, sehingga mereka mungkin menggambar simbol-simbol ini untuk memohon kepada dewa-dewa mereka, terutama dewa hujan dan kesuburan. Garis-garis yang berbentuk hewan, seperti burung kolibri, kera, atau laba-laba, mungkin mewakili simbol-simbol yang berkaitan dengan mitologi mereka. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa garis Nazca berfungsi sebagai semacam kalender astronomi, di mana posisi garis-garis tersebut mengarah pada peristiwa-peristiwa astronomis tertentu, seperti solstice atau equinox. Namun, ada juga teori yang lebih kontroversial. Beberapa orang percaya bahwa garis Nazca mungkin bukan hasil karya manusia kuno, melainkan hasil dari interaksi dengan makhluk luar angkasa. Teori ini tentu saja memicu banyak perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa bentuk-bentuk ini merupakan pesan atau petunjuk yang ditinggalkan oleh peradaban yang lebih maju dari luar bumi. Pendukung teori ini mengatakan bahwa bentuk-bentuk di gurun Nazca terlalu besar dan terlalu rumit untuk dibuat oleh peradaban kuno tanpa bantuan teknologi canggih. Walaupun teori ini menarik perhatian banyak orang, hingga kini belum ada bukti ilmiah yang mendukung adanya keterlibatan makhluk luar angkasa dalam pembuatan garis Nazca. Sebagian besar ahli tetap berpegang pada teori bahwa garis Nazca adalah karya tangan manusia, khususnya peradaban Nazca yang tinggal di wilayah tersebut ribuan tahun yang lalu. Lalu, bagaimana garis Nazca bisa bertahan selama ribuan tahun tanpa rusak? Inilah salah satu keajaiban lainnya. Gurun Nazca adalah salah satu tempat terkering di dunia, dengan curah hujan yang sangat rendah. Kondisi ini membuat tanah di sana hampir tidak pernah berubah, sehingga garis-garis yang digambar di permukaan tanah bisa bertahan hingga saat ini. Selain itu, garis-garis ini dibuat dengan cara mengikis lapisan batuan kerikil yang gelap di permukaan gurun, sehingga memperlihatkan lapisan tanah yang lebih terang di bawahnya. Karena hampir tidak ada angin atau hujan yang signifikan di daerah tersebut, garis-garis ini tetap utuh dan tidak tergerus oleh alam. Namun, misteri ini tetap belum sepenuhnya terpecahkan. Meskipun banyak teori yang berusaha menjelaskan siapa yang membuat garis Nazca dan mengapa, kita mungkin tidak akan pernah tahu jawabannya dengan pasti. Setiap kali kita menemukan satu jawaban, pertanyaan baru muncul. Misalnya, bagaimana orang-orang Nazca bisa menggambar pola yang begitu presisi tanpa alat modern? Apakah mereka benar-benar melakukannya untuk ritual keagamaan, atau ada tujuan lain yang belum kita pahami? Itulah misteri garis Nazca. Hingga saat ini, para ilmuwan dan arkeolog terus berusaha mengungkap lebih banyak fakta tentang fenomena ini. Namun satu hal yang pasti, garis Nazca akan terus memikat perhatian kita dan menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Kalau kamu ingin terus mengikuti pembahasan tentang misteri-misteri dunia lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.